Selamat siang Bapak, nama saya Jessica, saya dari kelas 11 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat login sampai dia pergi ke dashboard setelah login dan cara untuk membuat multi login. Jadi di sini kita akan buat dulu public function untuk loginnya biar dia bisa untuk view halaman loginnya. Habis itu kita akan buat public function untuk aksi loginnya, dimana nanti di login sini kita akan buat sininya form action base URL home aksi login method post. Setelah sudah login, dia akan pergi ke home aksi login ini. Nah, di aksi login ini itu ada string A this request get post email dan string B string this request get post ke password. Ini untuk nanti isi email sama passwordnya. Nah, habis itu ini untuk koneksi ke model kita dan datanya itu diambil dari database gudang kita tuh username sama password, yang dimana username itu untuk string A email, habis itu password untuk di password. Habis itu di sini ada string check sama dengan string Joyce get where. Di sini adalah tabel user kita dan di sini itu untuk string datanya yang berisi ini tadi. So ini dibilang if string check no itu berarti tidak sama dengan kosong atau tidak sama dengan nol. Sini ada session set. Session set ini untuk mengecek yang ID ini untuk ID user, U-nya untuk username, dan level untuk levelnya nanti. Nah, nanti setelah ininya sudah kita bisa login dan memang ada akun loginnya, nanti dia akan pergi ke halaman dashboard. Jika dia tidak ada loginnya, berarti dia akan kembali ke halaman loginnya lagi. Nah, nanti kita buat juga di public functionnya ada dashboard. Itu jika session get-nya ID-nya itu setelah sudah loginnya berhasil, dia nanti akan pergi ke halaman dashboard-nya. Tapi jika gagal atau tidak ada, dia akan balik lagi ke halaman home login-nya. Nah, setelah itu nanti kita akan buat di bagian menunya ini. Bagian menunya itu kita akan buat untuk logout. Jadi di sini ada A class navlink href-nya itu home logout untuk button logoutnya. Jadi setelah dia logout nanti dia akan ke halaman ke home logoutnya. Sini public function untuk logoutnya itu session destroy, dan setelah dia logout nanti dia akan balik ke halaman loginnya lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara untuk membuat multi login. Jadi cara membuat multi loginnya ini kita harus ada dulu 5 level-level atau terserah mau bikin berapa. Tapi sini saya sudah ada 5 levelnya. Yang pertama itu untuk admin yang bisa mengakses semuanya. Yang dua ini level 2 untuk manager yang bisa mengakses laporan. Yang ketiga untuk leader gudang untuk mengakses transaksi. 4 untuk penerima petugas barang masuk dan barang rusak saja. Dan penerima petugas yang 5 itu untuk yang keluar saja, berarti hanya barang keluar. Ini level yang berarti jabatan atau tingkatan. Masing-masing level akan memiliki akses yang berbeda-beda. Nah, sini kita akan buat di public function das barang ini untuk barang dia cuman bisa diakses oleh level 1 atau admin. Nah, di sini yang if session get level 1 itu berarti cuman level 1 atau admin yang bisa mengakses das barang. Dan jika dia bukan
level 1 itu, maka dia akan pergi ke halaman error atau tidak bisa diakses. Dan jika dia bukan ini atau ini, berarti dia akan pergi ke halaman home login lagi. Nah, ini juga sama, das barang untuk barang masuk juga ada. Untuk barang masuk dia cuma level 1, level 2, level 3, dan level 4. Admin, manager, leader gudang, dan petugas barang masuk dan barang rusak. Yang bisa mengakses barang masuk, dan jika bukan level yang sudah dibilang itu, dia akan pergi ke halaman error. Dan jika dia bukan dua-duanya di atas, maka dia akan pergi ke halaman home login. Dia juga sama untuk barang keluar itu level 1, 2, 3, dan 5 saja. Dan untuk barang rusak 1, 2, 3, dan 4 saja. Dan di karyawan dan di user kita itu cuman bisanya yang level 1, 2, dan 3. Dan yang di karyawan level 1, 2, dan 3 juga. Jadi level selain yang di atas ini, dia tidak akan bisa mengakses ke halaman-halaman ini. Jadi kalau dia level 4, maka dia tidak bisa mengakses ke karyawan. Dia akan muncul halaman error. Dan jika dia tidak ada dia bukan level yang dibilang dan juga tidak termasuk level yang lain, maka dia akan balik ke halaman home loginnya. Nah, di menu kita sini tuh sudah ada menu-menu untuk data master, transaksi, laporan. Nah, ini kita juga buat untuk data master, berarti yang bisa diakses adalah admin. Berarti di sini tuh memakai kode PHP if session get untuk level 1. Jadi, yang level 1 cuman admin yang bisa akses data master. Barang karyawan reset password. Dan yang di if session get level 1 dan level 3 yang cuma bisa mengakses transaksi, admin, dan leader gudang. Dan yang laporan cuman admin, manager, penerima petugas barang masuk dan rusak, dan level 5 untuk barang keluar. Yang bisa mengakses menu-menunya nanti. Di sini selanjutnya saya akan memperlihatkan atau menunjukkan di localhost ini. Jadi untuk admin kita akan login. Setelah berhasil login, dia akan muncul ke dashboard sini. Tapi jika kita coba loginnya tidak ada, maka dia akan balik ke halaman login. Nah, kita akan login ke admin. Ini bisa dilihat ada home, data master, transaksi, laporan, logout, dan dashboardnya bisa diakses. Nah, habis itu setelah kita log out, dia akan balik ke halaman login. Sekarang kita coba ke punya level yang lain. Kita akan coba level kedua untuk manager. Nah, di sini bisa dilihat yang kita bisa akses di menu hanyalah home, laporan, dan logout. Nah, habis itu email untuk level 3 itu untuk leader gudang. Untuk leader gudang cuma bisa mengakses transaksi, dan untuk yang level 4 cuma bisa mengakses untuk di bagian laporan sini cuma bisa barang masuk dengan barang
rusak. Tapi untuk level 4 dia cuma tidak bisa mengakses di barang keluar. Di public function untuk laporan barang, saya sudah buat itu, dia ada if session level 1. Jadi cuman yang level 1 yang bisa mengakses barang masuk level 1 dan level 4, atau penerima petugas barang masuk level 1 dan level 5, atau penerima petugas barang keluar, dan level 1 dan level 4 penerima petugas barang masuk dan barang rusak. Untuk sementara saya taruh kode untuk levelnya ininya di bagian laporan barang masuk, keluar, dan rusak, untuk menunjukkan contoh atau cuma menunjukkan apa yang saya maksud saja. Jadi di sini kita coba ke level 4 itu login. Berarti yang cuma bisa diakses itu cuma barang masuk dan barang rusak. Nah, sini bisa dilihat, bisa kita akses, tetapi saat kita pergi ke barang keluar, dia menunjukkan home error karena kita adalah level 4. Jadi saat kita klik, dia menuju ke error karena itu bukan level yang bisa akses di barang keluar. Nah, kita coba lagi. Kita akan pergi ini dulu. Kita coba yang level kelima, itu berarti penerima petugas untuk barang keluar. Berarti saat kita pergi ke barang masuk, itu akan menampilkan halaman errornya lagi. Karena kita levelnya itu level 5. Jadi yang bisa kita akses itu cuman barang keluar saja yang bisa kita akses. Nah, habis itu jika kita coba untuk mengakses ke link lainnya seperti gas barang, itu tidak bisa dan dia akan mengarahkan kita balik ke halaman login. Karena jika kita tidak login, maka kita tidak bisa mengakses ke halaman lainnya tanpa login terlebih dahulu. Nah, dan setelah itu, saat kita sudah masuk, kita akan coba yang level 2. Nah, setelah masuk itu kita juga tidak bisa mengakses ke lewat dari link atas itu halaman lainnya yang kita bolehkan, maka nanti menunjukkan file not found. Nah, dia cuma bisa menunjukkan halaman-halaman yang Nah, ini karena kita level 2 jadi bisa akses di halaman-halaman ini. Tetapi untuk level lainnya kita tidak akan bisa akses ke halaman ini. Jadi ini kalau kita mau akses ke misalnya laporan barang, dia akan menunjukkan ke halaman home error or file not found. Jadi kita tidak bisa akses ke halaman lainnya. Tetapi kalau kita sudah login dengan level yang benar, ini pasti tidak akan muncul home error, tapi akan memunculkan laporan barang. Jadi ini semua sudah selesai. Jadi cukup situ saja penjelasan semuanya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang
Kalau ada yang kurang atau apa, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.